Aku mau kalian lihat. Pernah gak sih? Niatnya cuma buka HP 5 menit. Tapi gak sadar, matahari udah geser aja. Baterai HP tinggal 3%. Tugas belum dikerjain sama sekali. Gak apa-apa, kalian gak sendiri kok. Kisah ini bukan kisah horor versi biasa, tapi horor versi kuota dan mental. Kenalin, aku Yusuf, dan hari ini aku mau ceritain satu kisah. Kisah tentang satu sekolah kecil yang hampir membuat hidup seseorang scroll ke bawah juga. Mari kita mulai. Perkenalkan, namanya Raka, umurnya 16 tahun. Hobinya bangun tidur, buka HP, scroll, dan lupa hidup. Sungguh menyedihkan. Ya ngomong siapa weh? Oh, ini aku, narator. Oh iya. Lakukan sajalah adeganmu. Ya, begitulah. Dan kalau HP-nya ketinggalan, Raka bisa panik kayak kehilangan remote TV satu rumah. Lihat dia, menyedihkan sekali. Ya awalnya sih biasa aja, cuma nonton video lucu sama Cina. Ya gitu-gitu deh. Tapi lama-lama isinya mulai pamer hidup orang, drama gak penting, komen pedas, dan standar hidup yang kok kayaknya semua orang sukses kecuali dia. Kok semua orang sukses kecuali gua, Cok? Lah, lu ngapain di sini? Bukan adegan lu, woy. Akhirnya Raka mulai ngerasa insecure, Beri banget. gampang emosi, Jarang apa dah? Jelas. Lu ngapain, Cok? Lah, salah gua apa, Cok? Bukan adegan lu, woy. Oh. disuruh orang tua, males gak mau ngapa-ngapain. Raka, siram tanaman dan buang sampah sekalian. Iya, Pak, bentar. Nanti aja. Dan pas waktunya belajar, bukannya belajar dengan fokus dan serius, malah main HP. Menyedihkan. Raka, main yuk. Gas. Nilainya turun, tapi followers Gua tetap gini-gini aja, segitu. Cok. Udah jatuh, Boleh gini. timpa tangga. Gua harus berubah. Gua akan berubah. Ya, waduh. Aduh. Woi, bukan adegan lu, woy. Aduh, sorry. Apaan nih orang? Sampai pada suatu hari, waktu Raka lagi nge-scroll sosial media, satu postingan bikin dia kepancing emosi. Dia komen, dibalas lagi, Gaji nih. panjang dan ribut. Lu yang sok ganteng, woi. Sign. Dan pada malam itu, HP Raka nyala. Tapi kepalanya capek karena terus menatap layar sepanjang malam. Aduh. Besoknya Raka ngaca, mukanya capek, matanya udah kayak panda. Bukan karena kebun binatang, tapi karena begadang. Terus dia sadar akan satu hal penting di hidupnya. Jadi sosial itu alat. Tapi kalau kita nggak bijak, kita jadi alatnya. Gak semua yang viral itu benar, dan gak semua yang viral itu penting.
Dan gak semua yang kelihatan bahagia beneran bahagia. Wow. Kelas King. Lu ngapain, Cok? Bukan ada lu, weh. Pelan-pelan, Raka pun mulai berubah. Bukan langsung jadi suci, masih scroll tapi pakai otak. Bangun tidur bukan langsung cari HP, tapi cari motivasi untuk mulai hari. Oh, resolusi 2002 kurangkan main HP. Dan Raka mulai ngatur langkah bijak yang dia lakuin. Yang pertama, ngatur main HP. Pakai alarm, bukan buat bangun tidur doang, tapi buat berhenti scroll dan Sudah belajar. waktunya untuk belajar. Let's go, mari kita belajar. Langkah Raka yang kedua, memilih konten yang sehat. Ada notif nih. Kalau bikin minder, mute aja. Kalau Siapa bikin nih? emosi, skip. Hidup itu udah ribet guys, gak perlu ditambah drama episode 1000. Enggak. Oh iya. Harus bijak bermedia sosial. Tidak apa-apa. It's okay to be pendek. Langkah ketiga yang Raka lakuin, Raka udah mulai berani diem. Gak semua konten harus dikomentarin. Kadang yang lewat paling bijak itu ya scroll lewat. Apalagi kalau kontennya kayak gini. Ah, Presiden Gop. Ingat, ini bukan konten politik. Kalau yang mau politik, konten sebela. Media sosial bukan musuh, tapi juga bukan pengendali hidup kita. Kita yang pegang HP, bukan HP yang pegang kita. Jadi setelah video ini, coba tanya ke diri sendiri, gue pakai media sosial atau gue yang dipakai? Kalau kamu setuju, share video ini ke bapak kalian. Kalau yang yatim gimana, Bang? Share video ini ke teman kalian. Like secukupnya, scroll seperlunya, dan hidup sebenarnya. Sayanganku tak mengapa bila di taman hatiku tak berbunga. Bersenanglah, bunga kesayanganku tumbuh bahagia.